Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikadek Mirahanasari, nomor absen 33, kelas 4 di reguler, nomor pokok mahasiswa 19047420101165. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses beracara dari pengajuan gugatan sampai dengan putusan. Pendaftaran perkara. 1. Pihak berperkara datang ke pengadilan agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan. Kedua, pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 6 rangkap beserta fotokopi kutipan akte nikah yang telah ditempeli materai dan cap pos, dan fotokopi KTP. Yang ketiga, petugas meja pertama dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan, menaksir pajak biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar. Yang keempat, pihak berperkara membayar pajak biaya perkara ke bank yang ditunjuk yang besarnya sesuai dengan jumlah yang tertera pada surat kuasa untuk membayar. Yang kelima, pemegang kas atau kasir menandatangani surat kuasa untuk membayar dan membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam surat kuasa untuk membayar. Kemudian, menyerahkan tindakan pertama surat kuasa untuk membayar yang telah dicap lunas dan surat gugatan atau permohonan kepada pihak yang berperkara. Tahapan penanganan perkara di persidangan. Perkara yang sudah didaftar di pengadilan agama oleh penggugat atau pemohon selanjutnya tinggal menunggu panggilan sidang dari jurusita atau jurusita pengganti. Pemanggilan oleh jurusita atau jurusita pengganti kepada pihak penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang sudah sampai kepada yang bersangkutan dan langsung disampaikan ke alamat penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon seperti yang tersebut dalam surat gugatan atau permohonan. Jika pada saat dipanggil, para pihak tidak ditemukan di alamatnya, maka panggilan disampaikan melalui kepala desa atau lurah di mana para pihak bertempat tinggal. Jika para pihak sudah dipanggil dan datang ke pengadilan agama, segera mendaftarkan diri di piket meja informasi yang tersedia dan tinggal menunggu antrian sidang. Para pihak yang sedang menunggu giliran sidang di ruang khusus yang tersedia sambil menonton televisi. Tahapan-tahapan penanganan perkara di persidangan. Upaya perdamaian. Pada perkara perceraian seperti cerai gugat dan cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidangan, tertera pada pasal 56 ayat 2, 65, 82, 83 UU nomor 7 tahun 1989. Dan selanjutnya jika kedua belah pihak hadir di persidangan, dilanjutkan dengan mediasi Perma nomor 1 tahun 2008. Kedua belah pihak bebas memilih hakim mediator yang tersedia di pengadilan agama tanpa dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh penggugat atau pemohon dan perkara telah selesai. Dalam perkara perdata, pada umumnya setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara pasal 154 RBG, dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini, para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di pengadilan agama tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertifikat, maka biayanya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Apabila terjadi damai, maka dibuat akte perdamaian. Akte perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat dieksekusi tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi dan peninjauan kembali. Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, maka perkara perceraian maupun perkara perdata umum, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan. Pembacaan surat gugatan penggugat. Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum. Sementara perkara perdata umum, sidangnya selalu terbuka.
Surat gugatan penggugat yang diajukan ke pengadilan agama itu dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim. Dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan atau jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut, atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Apabila penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya, itu kemudian persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Jawaban tergugat. Setelah gugatan dibacakan, kemudian tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan tertera pada pasal 158 ayat 1 RBG. Pada tahap jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan ekspensi tangkisan atau rekonvensi atau gugatan balik, dan pihak tergugat tidak perlu membayar pajak biaya perkara. Replik penggugat. Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini, mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban atau bantahan tergugat. Duplik tergugat. Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapinya atau menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulang sampai ada titik temu antara penggugat dengan tergugat. Apabila acara jawab-menjawab dianggap cukup oleh hakim dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan cara pembuktian. Pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim. Kesimpulan para pihak. Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis. Musyawarah Majelis Hakim. Rapat permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasia tertera pada pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangan atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan atau dissenting opinion. Putusan hakim. Setelah selesai musyawarah Majelis Hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan Majelis Hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat atau tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka jurusita pengadilan agama akan menyampaikan isi atau amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu. Baik, sekian presentasi dari saya, penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.